Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Usia yang hina atau umur yang berkah? Sahabat seiman, kita selalu mendengar ucapan selamat panjang umur setiap ada yang merayakan hari ulang tahun. Atau ketika ada bayi yang lahir, didoakan agar sehat dan berusia panjang. Namun adakah yang dapat memastikan dirinya sendiri berusia panjang? Mulia atau hina? Penuh keberkahankah? Umur manusia adalah perkara gaib dan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun yang tahu berapa panjang usia yang dijatahkan untuknya. Meski umur termasuk perkara gaib, beberapa ulama besar mencoba membahasnya. Usia umat Rasulullah tidaklah sepanjang usia umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis disebutkan, usia mereka umumnya antara 60 hingga 70 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadukan pendeknya usia umat beliau itu kepada Allah Ta'ala. Dengan penuh kasih, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan, meski usia umat Islam lebih pendek dari umat-umat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan banyak keutamaan, di antaranya Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Sahabat seiman, yang lebih penting diingat, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban tentang umur yang dianugerahkan kepadanya. Masa muda dan masa dewasa merupakan fase terpenting dalam kehidupan manusia. Mengenai pentingnya masa muda ini, seorang bijak mengatakan, jika engkau tak bisa meraih kemuliaan di hari mudamu, tak akan mulia hidupmu sampai tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang masa mudanya dipergunakan untuk apa, tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, dan tentang ilmunya apakah sudah diamalkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam usia 40 tahun dianggap sebagai usia yang istimewa. Ia dipandang sebagai tonggak awal kemapanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Sahabat seiman, bagi kaum sufi, usia 40 tahun dianggap sebagai pintu gerbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi besar, Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani, dalam kitab Bahrul Murud, ia telah menulis, telah diambil perjalanan dari kita. Apabila umur telah mencapai 40 tahun, hendaklah bersiap-siap melipat kasur dan selalu ingat pada setiap tarikan nafas bahwa kita sedang berjalan menuju akhirat, sampai tak terasa tenang lagi rasanya hidup ini. Lalu apakah yang dimaksud dengan melipat kasur? Melipat kasur berarti ia telah mengurangi tidur untuk memperbanyak ibadah. Setelah melampaui fase kedewasaan, kaum muslimin memasuki fase persiapan menghadapi kematian, yakni pada usia 60 hingga 70 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masa penuaan umur umatku dari 60 hingga 70 tahun. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Oleh karena itu, amat sangat keterlaluan orang-orang yang sudah berusia di atas 60 tahun tapi masih juga melakukan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dalih seseorang sesudah dia memanjangkan usianya hingga 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari.
Usia lanjut juga merupakan sebuah keistimewaan. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Ta'ala, "Demi kemuliaanku, keagunganku, dan kebutuhan hambaku kepadaku, sesungguhnya aku merasa malu menyiksa hambaku, baik laki-laki maupun perempuan yang telah beruban karena tua dalam keadaan muslim." Dalam hadis lain, beliau bersabda, "Sebaik-baiknya di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan akan adanya ketuaan dan kepikunan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Al-Quran surah An-Nahl ayat 70. Kepikunan yang mengiringi ketuaan itulah yang ditakuti oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau selalu berdoa, "Aku berlindung kepadamu dari usia yang paling hina." Suatu hari, Ma'an bin Saidah mendatangi Al-Ma'mun. Al-Ma'mun bertanya, "Bagaimana keadaanmu di usia tua renta ini?" Ia menjawab, "Aku bisa jatuh hanya karena tersandung kotoran unta dan cukup diikat hanya dengan sehelai rambut." "Bagaimana keadaan makan, minum, dan tidurmu?" Ia menjawab, "Bila lapar aku marah, dan bila makan aku merasa jengkel. Bila berada di antara orang-orang, aku mengantuk, dan bila di atas kasurku, aku terjaga." "Lalu bagaimana keadaanmu dengan para wanita?" Beliau menjawab, "Kalau wanita yang buruk rupa, aku tidak menginginkan mereka. Sedangkan para wanita yang cantik tidak menginginkanku." Ma'mun pun berkata, "Kalau begitu tidak pantas orang sepertimu dianggap muda. Lipat gandakanlah imbalan untuknya dan haruskanlah ia menetap di rumah. Biarkan masyarakat yang mengunjunginya, dan jangan biarkan ia mengunjungi siapapun." Sejak zaman Rasulullah SAW sampai kini, ada orang-orang yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dari orang-orang pada umumnya, dan mereka mengisinya dengan berbagai kebaikan, sehingga hidup mereka penuh berkah dan tercatat dalam sejarah. Mereka inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya." Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Sahabat seiman, di samping itu, ada pula orang-orang yang usianya pendek, tapi juga sangat berarti, karena diisi dengan amalan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini pun namanya terabadikan dalam sejarah dan senantiasa dikenang orang. Di antara para sahabat Nabi yang dianugerahi usia panjang adalah Anas bin Malik. Ada pula tokoh yang usianya tidak panjang, tetapi penuh dengan keberkahan, dan kehidupannya tetap dikenang orang dari zaman ke zaman. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz, yang pada tahun 99 Hijriah, atau tepatnya 717 Masehi terpilih sebagai khalifah pengganti Khalifah Sulaiman. Ketika itu usianya 37 tahun. Ia dipandang sebagai khalifah paling adil dan paling sederhana di antara semua khalifah Bani Umayyah. Umar juga menghentikan segala bentuk kemewahan para mantan khalifah, dan sebaliknya menghidupkan pengajian Al-Quran dan Sunnah. Ia juga melarang pengawal dan rakyat berdiri menghormatinya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal fardu dan menyunnahkan hal-hal sunnah. Barang siapa mengambilnya, bertemulah dia dengannya, dan barang siapa meninggalkannya, binasalah dia. Para salaf sahih yang berumur panjang dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah menganjurkan para pemuda, "Pergunakanlah masa muda kalian sebelum kalian menjadi seperti kami saat ini." Maksud mereka, di usia yang tua, rentan, dan lemah, tidak dapat melakukan banyak amal saleh.
Padahal di usia mereka yang demikian, mereka telah mendahului para pemuda dalam berlomba-lomba menuju jalan Allah dan bersungguh-sungguh dalam mentaatinya. Dalam Islam, bukan usia panjang yang terpenting, melainkan keberkahan usia. Keberkahan ditandai dengan bagusnya amal ibadah dan akhlak, serta karya yang bermanfaat bagi generasi sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.